Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid yang mulia ini, Bapak Ustadz Mahfud, Imam Mahfud, para jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat sehat, nikmat panjang umur di malam Ahad ini, yaitu malam ke-11 daripada bulan Jumadil Akhir. Allah masih berikan kesehatan kepada kita dan kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan bisa mengikuti ta'lim. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang senantiasa istiqamah menjalankan perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Masih lanjutan daripada surah Al-Baqarah, yaitu ayat ke-54. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inna bari'ikum fataba alaikum innahu huwa tawwabur rahim. Wa idh qala Musa liqaumihi alladzina 'abadul 'ijla. Dan ingatlah ketika berkata Nabi Allah Musa ila qaumihi kepada kaumnya. Ini kaum Bani Israil. Alladzina 'abadul 'ijla, yang mereka itu orang-orang yang beribadah kepada ijl. Apa kemarin? Anak sapi. Ya qaumi, wahai kaumku, kata Nabi Allah Musa, innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian zalamtum telah menganiaya, telah berbuat zalim anfusakum terhadap diri-diri kalian bittikhadikumul ijla, dengan menjadikan oleh kamu itu kepada anak sapi itu ilahan, sebagai sesembahan. Apa kata terusannya? Fatubu, maka bertaubatlah kalian ila bari'ikum, kepada Tuhan yang telah menjadikan kamu khaliqikum, yang telah menciptakan kamu, min ibadatihi, daripada ibadah kepadanya. Nah, dan ini ketika Nabi Allah Musa nasihatin, ngasih peringatan kepada Bani Israil. Apa katanya? Alladzina 'abadul ijla, yang pada Bani Israil itu telah menjadikan anak lembu, anak sapi itu ijla, sebagai sesembahan. Nah ini yang ketika Nabi Allah Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah untuk munajat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemana? Ke Bukit Tursina. Selama berapa lama? 40 hari 40 malam. Makanya orang kalau ngamalin ilmu itu puasa kayak dia mau itikad kayak dia ngamalin 40 hari 40 malam. Karena Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke Bukit Tursina untuk ibadah, mensucikan, membersihkan diri, dia ujlah tinggalkan urusan dunia selama 40 hari 40 malam. Jadi kalau baru puasa 3 hari udah merasa kuat ya bilang baru 1 minggu pulang turun dari gunung belum jago. Kenapa? Paling juga 40 hari 40 malam. Ini anak sapi ketika Nabi Allah Musa alaihissalam dipanggil untuk ujlah, untuk ibadah kepada Allah menyendiri di Bukit Tursina, mendekatkan diri dalam rangka taqarruban. Ada hal yang terpenting yang Allah berikan pada Nabi Allah Musa alaihissalam. Ini Bani Israel menganggap ijlah itu, anak lembu itu sebagai Tuhan. Nah ceritanya kan gini, ketika Musa yang dirawat, yang diasuh, dibesarkan oleh Fir'aun menjadi nabi, sementara Musa As-Samiri yang dirawat, dibesarkan oleh malaikat Jibril. Ini Musa ada juga pada masa itu. Musa yang dirawat Fir'aun, dibesarkan, dididik oleh Fir'aun beserta istrinya menjadi seorang nabi, sementara Musa yang dibesarkan, dididik oleh malaikat Jibril malah kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya Musa As-Samiri. Jadi ini siapa yang ini? Enggak mesti ini anak yang dirawatin oleh Fir'aun akan ikut seperti Fir'aun, yang enggak juga. Bisa jadi yang dibesarkan oleh Fir'aun malah menjadi Rasul, dan bisa jadi yang dibesarkan oleh malaikat Jibril malah melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Musa As-Samiri itu dari bekas telapakan kudanya malaikat Jibril itu tanah dia ambil, dia bikin dari tanah, dia lempung-lempungin, dijadikan anak lembu, patung lembu. Taruh. Ketika Nabi Allah Musa munajat kepada Allah, nih turun Musa As-Samiri. Sebenarnya Musa ini hari ini biasa dia orang kan begitu. Oh lagi nunggu gimana dia ini lagi ada, lagi munajat. Turun di sini sebetulnya mencari ini nih. Bisa aneh kita ini nih. Oh kata Musa As-Samiri. Ini Bani Israel nih. Akhirnya ijlah itu, anak lembu itu dianggaplah ilahan, sebagai Tuhan, sesembahan. Makanya kan di India itu anak sapi itu mul yang nggak mau disembelih gitu kan, gitu dijualin ke kita. Kalau kita mau halal ke sapi kan gitu. Nah ini awalnya. Apa kata Nabi Allah Musa, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah berbuat zalim terhadap diri kalian, bittikhadikumul ijla, dengan kalian menjadikan ijla itu, anak lembu itu, sebagai sesembahan. Nih yang bikin mereka jadilah mereka berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Makanya kita jangan itu dulu, jangan ikutan kayak gitu ilahan. Apa kata Nabi Muhammad? Kalau begitu taubatlah kalian ila bari'ikum khaliqikum min ibadatihi. Kalau karena itu taubatlah kalian kepada Tuhan, kepada Allah yang telah menciptakan kalian dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita disuruh banyak-banyak taubat, banyakin istighfar,
dalam hadis yang lain dalam hadis mal kabair bil istighfar walas sagair bil istimrar. Dosa tidak akan menjadi besar kalau terus menerus setiap hari kita gempur dengan istighfar, dan dosa akan terus menerus menumpuk kalau kita walas sagair bil istimrar, terus menerus kita nggak pernah taubat nih, nggak pernah taubat terus, tentunya lama-lama jadi besar juga. Maka sebesar apapun dosa kita pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir, dosa sebesar apapun Allah Maha Pengampun. Jadi asal ada orang mau taubat jangan ditakut-takutin, udah taubat pasti diampunin. Diampunin oleh Allah. Sebesar apapun dosa kita pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu orang udah ngebunuh 99, datang dia ke kain, datang kepada rahib, pada masa ulama dari agama lain, datang nanya, gimana Pak, saya mau taubat tapi saya udah ngebunuh 99 orang, kira-kira nih dosa saya diampunin apa kagak? Wah, kalau kebanyakan kagak bakalan diampunin, tidak kebanyakan 99 ngebunuhnya. Kata dia, ini kelanjuran dah, daripada kagak diampunin, kelanjuran bunuh aja tuh rahib, dibunuh lempeng jadi 100. Jalan lagi dia, ketemulah seorang ulama, nanya dia, saya pengen taubat, saya tinggalkan, baru saja saya bisa membunuh tadi kelanjuran 100, lempengin 100. Kira-kira kalau saya taubat ini diterima kagak taubat saya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa kata ulama tersebut? Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, asal jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti diampuni. Bener diampunin. Akhirnya dia taubat, cuman ketika kamu taubat, tinggalkan semuanya, tinggalkan ini kampung, jangan tinggal di sini lagi, biar namanya bagus, kan gitu. Tinggal ketika dia sudah taubat dan mau meninggalkan semua, di perjalanan meninggal, kata malaikat aja ini, malaikat penjaga neraka, ini bagian saya nih. Ini orang udah kebanyakan dosanya nih, udah 100 orang dibunuh. Kata malaikat rahmat, nggak bisa ini masuk surga nih, karena udah taubat nih. Akhirnya pada dia melihat turun malaikat Jibril, ya udah dihitung aja dari tempat dia jalan ke tempat yang dia mau tuju, dengan dia sudah taubat berapa jalannya. Diukur bedanya cuma 1 hasta segini kan, 1 langkahan. Lebih dekat tempat, lebih 1 langkah ke tempat dia mau menuju untuk taubat. Akhirnya orang tersebut masuklah dalam surganya Allah Subhanahu. Gampang. Jadi dosa sebesar apapun kalau kita taubat pasti diampunin. Jangan takut, dulu saya begini masih muda, sekarang mau taubat udah. Taubatnya taubatan nasuha. Ya, dalam surah Ali Imran ayat 135. Ini asbabun nuzulnya nih dalam kitab Burratun Nasihin. Ini orang parah nih, mungkin udah banyak kali disiarin. Ini asbabun nuzul. Ini ayat Al-Quran, ini surah Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemuda yang kerjaannya gali kubur, asal orang mati itu rajin gali kubur, bukan gali kubur. Entar kalau saking waktu itu saking susahnya, kalau habis gali kubur malam kan orang di sana jauh, rumah jauh, adanya di padang pasir kuburan diapain? Dia gali lagi, diambil kain kapannya, dia jual. Kerjaannya apa?
ngambil habis dia yang gali itu, dia tahu kan kuburan si ada, dia gali asal malam dia digali lagi ke kuburannya, diambil kain kafannya, dijual, itu saking susahnya. Ini preman parah, nyolong kain kafan. Sewaktu-waktu yang meninggal ini dalam kitab Bidatul Nasihin. Sewaktu-waktu yang meninggal ini seorang gadis meninggal dunia. Akhirnya meninggal diurusin, digaliin kubur. Dia termasuk dari kubur, dimakamkan, kuburin. Selesai dikuburin, malamnya dia datengin lagi tuh. Dia datengin itu kuburannya diangkat, diambil kain kafannya. Ketika kain kafannya diambil, hasrat birahinya masuk. Yang dikubur ini gadis cakep, kembang desa di sana, cakep tuh perempuan, masih perawan, orang cakep lagi. Seketika kain kafannya diambil, maksudnya timbul. Akhirnya dia berbuat zina, diperkosa terjadinya mayit itu diperkosa. Selesai itu takut dia, mayitnya ngomong, bangun, kaget dia bisa ngomong tuh mayit, nangis, ditinggalin nangis. Apa kata mayit itu? Pak, saya akan menghadap Allah. Kenapa saya menghadap Allah dalam keadaan seperti ini? Saya malu menghadap Allah. Itu mayit yang ngomong. Yang pertama, yang kedua, saya dalam keadaan julid diperkosa oleh Allah. Maka bagaimana saya akan mempertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu preman habis ngambil kain kafan, dia penangis, datang ke Masjid Madinah, ketemu Sayyidina Umar bin Khattab. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kata Sayyidina Umar. Ada apa? Dia mau ngomong takut-takut dikit ini, jagoan ketemu Sayyidina Umar, takut. Ada apa masalahnya? Dia nanya, bagaimana kalau seorang yang berzina hukumannya? Kata Sayyidina Umar, kalau dia sudah menikah lalu dia berbuat zina, maka hukumannya dirajam sampai mati. Kalau dia masih bujangan berbuat zina, maka dicambuk 100 kali. Kalau mati kuburin, kalau hidup asingin ke kampung lain. Cuman saya mau nanya, iya nanya apa lagi, kata saya, bahasa kita, kata Sayyidina Umar. Ini mau nanya, cuman pertanyaan ini saya takut. Ya masalahnya apa? Kata Sayyidina Umar. Akhirnya ini anak muda mau juga ngomong, bagaimana yang dia jinai ini mayang. Nangis Sayyidina Umar, nggak bisa jawab, masuk ke dalam masjid nangis, pucet mukanya ngedengar kabar kayak gitu. Nangis Sayyidina Umar. Ini pertanyaan yang membingungkan, dan dari itu Sayyidina Umar nangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah salat langsung ngelihat Sayyidina Umar kok mukanya seperti ini, bahkan nangis. Ditanya, apa yang membuat kamu nangis ya Umar? Sayyidina Umar hanya natar dada, saya nggak bisa cerita, nggak sanggup, nggak kuat ceritanya. Di depan ada seorang pemuda menanyakan seperti ini, ya Rasul. Silahkan Rasul aja dah yang nemuin. Rasul nemuin ya anak muda. Assalamualaikum, kata anak muda. Waalaikumsalam, kata Rasulullah. Apa yang membuat kamu sampai Sayyidina Umar menanya apa, sampai Sayyidina Umar nangis, mukanya sampai pucat seperti itu? Ini pertanyaannya berat kan? Ya anak muda, dia tolong jelaskan masalahnya. Saya banyak dosa ya Rasulullah, saya ini dosa yang kagak pantas diampuni, dosa saya terlalu besar ya Allah. Kata Rasulullah, apakah dosa kamu seluas langit dan bumi? Bahkan lebih daripada itu ya Rasulullah dosa saya.
Apakah dosa kamu seluas padang mahsyar, bahkan lebih daripada padang mahsyar ya Rasul? Bingung Rasul, ini dosa apa ini sampai kayak gini? Apa dosa kamu seluas arusnya Allah Subhanahu, bahkan lebih dari itu ya Rasulullah? Dosa saya kagak bakalan diampuni oleh Allah, tapi saya pengen taubat ya Rasul. Seorang kamu cerita ada dosanya apa? Diceritain oleh anak muda bahwa dia kerjaannya gali kubur, dan setiap pada malam kalau dia nggak punya duit digali ke kain kapa kuburan, diambil kain kapanya. Cuman ketika itu yang meninggal masih gadis, dan gadis itu saya perkosa, saya jinahi. Yang bikin saya takut gadis itu bangun untuk ngomong kepada saya seperti aja yang tadi diceritakan. Apa kata Rasulullah? Fasik kamu, keluar dari masjid. Tuh anak muda disuruh keluar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti dosa yang kagak besar banget nih dosa nih. Bakal dijina sama orang itu makali ya. Ada orang meninggal. Nauzubillah min. Jadi akhirnya Pak, pergi ke anak muda ke satu apa gua. Pergi ke gua nangis saja. Makan apa yang ada di batas di gua itu dia makan. 40 hari sama tuh 40 hari 40 malam nggak mau ketemu orang, dia tinggal nangis saja kerjaannya. Ya Allah minta ampun. Apa kata dia? Ya Allah, kalau emang dosa saya begini besar ya Allah, maka cepatkan bunuh saya. Tapi saya sudah menghadap kepada Rasulmu, dan Rasulmu juga karena tidak bisa memberikan pencerahan kepada saya. Allah, sebegininya dosa saya ya Allah, saya udah nggak sanggup, tapi belum dimatiin juga. Sebegini dosa saya ya Rasul, apa ya Allah? Nabi terus nangis istighfar, mohon ampun selama 40 hari. Makan apa yang ketemu di gua ya makan, kalau nggak ada ya udah minum siapa yang ada, dia nggak keluar. Sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat Jibril kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Jibril, saya membawa pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata pesan Allah, siapakah yang menciptakan makhluk ini? Yang menciptakan saya, kata Rasulullah, dan semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata pesan Allah Subhanahu Wa Taala lagi, siapakah yang memberi rizki kepada semua makhluk? Yang memberi rizki, kata Rasulullah, kepada saya dan semua makhluk adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata malaikat Jibril, siapakah yang maha pengampun dan mengampuni dosa hamba-hambanya? Allah Subhanahu Wa Taala lah yang maha pengampun dari segala dosa hambanya. Maka sampaikan kepada hamba Allah bahwa pulang yang tadi minta taubat telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Turun ayat Al-Quran, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi dosa sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun, sebanyak apapun dosa kita, tapi di hati kita masih ada Allah. Kita ingin berpasrah diri, kita ingin minta ampun, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Patah Allah Maha penerima ampun. Tapi jangan diulang lagi. Taubatlah taubatan nasuha, seperti taubatnya nasuha, maka diampuni. Ini asbabun nuzul ini ayat, artinya dosa sebegitunya berat, sebegitunya besar, masih diampuni oleh Allah Subhanahu. Asal satu, jangan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan habis bisa bikin dosa, jangan.
Mentang-mentang diampuni besok pada bikin dosa. Kalau kita sempat taubat, kalau belum sempat taubat, kalau belum sempat taubat kayak dia, ya kan? Nah, kalau kita pagi berbuat dosa, belum sempat taubat, meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, malah repot, belum sempat taubat, kita udah meninggal dunia. Wah, kacau dah, kacau. Oleh karena itu dari karena itu kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi, begitu cintanya Rasul sama kita, begitu sayangnya Rasul kepada umat dan sama kita nih, malaikat turun berpesan kepada Rasulullah, ya Muhammad, hamba-Mu berbikin dosa selama hidup. 1 tahun dia minta ampun kepada Allah, dia taubat kepada Allah, semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah? Jangan, umat saya memang nggak kuat, Jibril, umat saya memang nggak sanggup. 1 tahun suruh taubat, nggak sanggup umat saya mah, laguannya begini, kan begitu. Akhirnya tolonglah, minta lagi kepada Allah. Naik lagi Jibril, minta kepada Allah. Turun lagi kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, hamba kamu berbuat dosa 1 bulan sebelum meninggal dunia, dia taubat, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah? Saking sayang sama umatnya, nggak sanggup umat saya mah, sebelum mau meninggal dia taubat juga kagak, nggak sanggup. Taubatnya taubat sambil, asal besok begitu, besok lupa lagi. Akhirnya kita tolong ya sama Allah, ampun buat umat saya. Lapor lagi malaikat Jibril, turun lagi kepada Nabi kita Muhammad, ya Muhammad, Allah berpesan, sebegitu besar dosa umat kamu, 1 minggu sebelum dia meninggal dunia, dia taubat kepada Allah, akan diampuni segala dosanya. Gak sanggup, umat saya masih minggu juga. Orang minggu kemarin bener banget, minggu sekarang maaf kan gitu. Minggu kemarin udah sadar, sekarang mereka kacau lagi ya. Nggak sanggup, minta tolong lagi dan lapor lagi malaikat. Pesan Allah lagi kepada malaikat, sampaikan kepada Muhammad, 1 hari sebelum meninggal dunia, dia taubat kepada Allah, akan diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu. Apa kata Rasulullah? Nggak sanggup juga dia mah, udah cengap-cengap ya, kadang-kadang kelakuannya masih aja nggak sanggup umat saya mah dalam 1 hari juga, minta ya kurangin lagi. Akhirnya datang lagi pesan Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa begitu banyak umat kami, begitu besar umat kami dosanya kepada Allah, selagi dia taubat sebelum dia sampai tenggorokan, Allah akan ampuni dosa umat. Tuh, saking sayangnya Rasul, dari 1 tahun turun 1 bulan, turun 1 minggu, turun 1 hari, sampai malam sebelum sampai olah-olahan masih ada taubat, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Begitu sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya. Makanya kita kudu bersyukur banyak, bersyukur kepada Allah, banyakin sholawat kepada Rasulullah banyak. Jadi sebesar apapun dosa kita diampunin. Bahkan kata Rasulullah dalam hadisnya, man qala akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya bisa mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, belum meninggal dunia, dakhalal jannah, orang tersebut pasti masuk surga. Udah gitu aja dah, nggak usah ibadah lah, jangan. Emang bisa kagaknya tergantung ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mentang-mentang ntar gak bisa begitu kan sinetron banyak dosa, apalagi Indosiar ya, sinetron Indosiar bikin dosa banyak kan tidak mati lah. Maksudnya yang parah itu kalau sinetron bobo aja,
ajak ke double, mau mati diajak, ketika dia jadi mayat diajak lagi double itu, double ajak. Nah, fatubu ila bari'ikum, maka taubatlah kamu kepada Allah, khaliqikum min ibadikum, daripada ibadah kamu kepada Allah. Dengan apa taubatnya? Faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri-diri kamu, ayyaqtulalu bari'u minkum al-mujrima. Artinya hendaklah kamu membunuh orang yang di bari'ikum sedang daripada dosanya orang yang berbuat dosa, antara kamu al-mujrimi kepada orang yang berbuat dosa. Jadi disuruh bunuh-bunuhan tuh, faqtulu anfusakum, bunuh. Dulu itu Bani Israil itu begitu taubatnya. Kalau kita nih untungnya umat Rasulullah kan itu bisa beritahu sebesar apapun dosanya diampuni oleh Allah. Tapi dari umat Nabi Musa dia boleh taubat dengan syarat apa? Faqtulu anfusakum, maka bunuh diri. Satu orang saling bunuh-bunuhan. Itu taubatnya tuh. Makanya kalau kata para ulama yang suka tinggal di khusus di daerah Israel yang keturunan Bani Israel, itu kalau malam mayatnya bau bangkai tuh, bukan mayatnya. Kalau tidur itu kalau malam tuh bau bangkai tuh. Kalau tidur itu malam tuh kata guru saya waktu tetap di sana tidur, maka ketika bermalam di sana satu menumpang di rumah orang Yahudi dan itu keturunan Bani Israel. Jadi kalau malam badannya itu bau bangkai. Mungkin itu dia sebabnya. Makanya kalau kemarin katanya di Palestina kita dengar kabar anak-anak di Palestina yang meninggal dunia, bahkan yang pengurus masjid, imam masjid meninggal dunia, mayatnya malah wangi, anak-anak pada senyum, meninggalnya senyum, meninggalnya dalam keadaan apa? Badannya wangi. Kalau orang yang pada Israel itu baru dikubur, baru mati, mayatnya udah pada bau. Bahkan yang dikeluarin dari mobil aja itu udah bau kayak gitu. Apa kata Allah? Jalikum, yang demikian itu al-qatlu, dengan membunuh diri, khairul lakum, lebih bagus daripada kamu, inna bari'ikum, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawaffaqakum li fi'li dzalika wa arsala 'alaikum sahabatan sauda'a li alla yubsira ba'dukum ba'da fayarhamahu hatta qutila minkum. Lalu Allah memberikan taufik li fi'li dzalika, untuk kerjaan yang mereka perbuat, wa arsala alaikum, dan Allah mengutus kepada kamu sahaban, yaitu awan. Di atas kami itu ada awan saudah yang hitam, li alla yubsira ba'dukum ba'da, supaya tidak dapat melihat sebagian kalian akan sebagian. Fayarhamahu, lalu Allah memberi rahmatnya, kasih sayangnya kepadanya, hatta qutila minkum, sehingga mereka terbunuh dari minkum, diantara kalian. Jadi pada takut nih mau ngebunuh-bunuhnya nih, akhirnya dikasih gelap oleh Allah, mereka pada bunuh-bunuh baru. Nahnu sab'ina alqam, semua itu sebanyak kata sab'in, 70.000 orang itu yang pada bunuh-bunuhan. Fataba alaikum, kalau Allah terima taubat kalian, qabila taubatakum, Allah terima taubat kalian, innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Tawwab, maha menerima
Rahim, lagi maha lagi maha penyayang, Rahim, lagi maha penyayang. Itu umatnya Nabi Musa begitu taubatnya. Lah kalau umat kita, umat Nabi kita Muhammad nih kayak kita, sebesar apapun kalau benar-benar taubatnya taubatan nasuha, taubat yang benar-benar taubat seperti tadi yang dicontohkan di dalam ayat Al-Quran, begitu diceritakan bahwa seorang yang sebegitu besarnya dosanya dia taubat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyakin kita istighfar, mohon ampun tiap hari kita bikin salah. Terus wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta arallaha jahra fahajatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Wa idh qultum, dan ingatlah ketika kalian berkata, qad kharajtum ma'a Musa, kamu telah keluar beserta Nabi Musa, lita'tadziru, agar kamu minta maaf, ilallah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, min ibadatil ijlah, daripada menyembah ijlah, anak lembu, wasami'tum kalamahu, dan kamu mendengar akan firman Allah. Apa? Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepada kamu hatta narallaha jahratan, sehingga kami melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas ayanan, dengan terang. Fahajatkumus sa'iqatu, lalu Allah menyambarkan kepadamu as-sa'iqah, akan halilintar, as-sayhatu pamutut wa antum tanzurun. Nih bu, ini brengseknya orang Bani Israel kan tadi udah dimaafin tuh, dan nyembah anak sapi, anak lembu udah dimaafin sama Allah, udah diampunin, disuruh taubat bunuh-bunuh udah diampunin. Masih aja apa kata umatnya, lan nu'mina laka, kami tidak akan iman kepadamu hatta narallaha zahra, sehingga kami bisa melihat Allah langsung. Ini brengsek gini orang, udah diampunin minta macam-macam. Kalau kata kita udah dikasih api malah minta ampel aja, orang nggak seperti kata gitu. Begitulah ada Bani Israel. Akhirnya apa? Fahajatkumus sa'iqah, lalu Allah menyambarkan kepada kamu as-sa'iqah, itu umat yang tadinya pada pengen melihat Allah, sambar bebek semua, sambar petir, mati semua. Kan pada pengen ngelihat Allah. As-sa'iqah wa antum tanzurun mahallaikum, dan kalian menyaksikan akan hal itu, apa yang datang kepadamu. Udah begitu apa? Summa ba'asnakum ahyainakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Udah tadi disambar beledek, pada mati semuanya, Allah sayang banget sama umatnya Nabi Musa, gitunya nggak sayang lagi. Apa? Summa ba'asnakum, kemudian kami bangkitkan lagi, ahyainakum, dihidupin lagi oleh Allah Subhanahu min ba'di mautikum, setelah mereka mati, gara-gara pengen melihat Allah secara ain, secara terang. Apa dihidupkan kembali tujuannya? La'allakum tashkurun, agar menjadi hamba Allah yang gampang bersyukur. Ini kan kita kadang-kadang apa? Gayanya kayak begini, tapi suka ngikutin kelakuan Bani Israil. Dikasih ini minta itu, udah aja yang ada aja, jangan segala yang ada. Ya Allah udah ampunin kita, Allah udah maha pemurah. Makanya umat kita dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini antaranya kita. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengajak, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengajak umatnya selagi kamu ada di tengah-tengah umat manusia. Ketika Rasulullah meninggal dunia,
wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengajab satu kaum, satu umat selagi umat itu masih banyak yang istighfar, mohon ampun. Makanya ini perjuangan kita di masjid. Kita masih pada astagfirullahaladzim, astagfirullah, biar lingkungan ini aman, lingkungan ini jauh dari hajat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih bersyukur ada yang jamaah, bersyukur orang tua masih pada ke masjid, bersyukur masih ada yang sholawatan, bersyukur masih ada yang istighfar, yang merendah muka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fitnahan di akhir tahun banyak, tambah-tambah negeri kita akan menghadapi pemilu seperti ini, fitnahan akan banyak. Ya, jaga persatuan kita, siapapun mereka, yang penting kita sebagai warga, tetangga, lingkungan, jaga lingkungan kita yang terbaik, jangan sampai bisa dipecah belah. Silahkan pilihan boleh beda, yang penting lingkungan aman, damai, nggak ada marah-marahan. Yang marah tetangga ribut gara-gara beda pilihan, gara-gara beda pilihan tetangga marah, dia udah nggak bisa kita satukan. Jangan pada marah, udah. Yang penting ada tetangga hajatan, ada tetangga kena musibah, bantu. Jangan pada berantem gara-gara mereka diundang ya, kalau datang hajatan kita kena musibah, apa mereka datang? Tetangga yang datang tetangga. Makanya jaga kerukunan, jaga persatuan. Insya Allah akan aman dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.